Oke, bisa ya. Yang saya pikir teman-teman juga bisa ini ya. Kan dari sebelumnya ya. Yang dari sini juga bisa. Ini kan ada 2 kejadian, ada 3 kejadian dan 4 kejadian. Kalau 2 kejadian ya ini bisa nih. Yang di teorema keberapa dari 1.6 atau 1. Ya silakan lanjutnya. Ya, perlu Silakan. diingat peluang A gabung B itu bisa kita gunakan aksioma pertama, yaitu peluang A gabung B lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Nah, kita uji coba dulu peluang A beririsan B sama dengan peluang A itu 1, peluang B-nya 1, terus dikurang peluang A gabung B itu 0,9, karena peluang A gabung B itu lebih besar sama dengan 0 tapi kurang dari sama dengan 1, maka diambil 0,9. Nah, bisa disimpulkan jika peluang A gabung B kurang dari 1, maka peluang A beririsan B lebih besar 1. Dan ini tidak sesuai dengan aksioma yang pertama. Maka hasilnya peluang A gabung B sama dengan 1, sehingga peluang A irisan B sama dengan 1 tambah 1 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi terbukti, Pak. Ya itu sepertinya mirip yang ada pada yang saya sampaikan sebelumnya untuk kelas A ya. Tapi penjelasannya kurang-kurang ini. Jadi gini, mungkin saya luruskan saja ya. Tadi Denny ngambilnya dari mana? Dari Sepada juga? Buku ini, Pak. Buku apa? TOEFL. Ada. Ada, iya, pinjam. Iya. Jadi tadi sebenarnya di kelas A sudah saya share juga. Tapi nggak apa-apa gini. Ini kan sama peluang A ini, tapi kurang lebih ya mudah-mudahan tadi sudah difahami oleh Denny dan juga teman-teman mungkin. Ini peluang A bisa kita ganti tidak? Bisa ya? Karena apa? Ini diketahuinya apa? Peluang A-nya 1, peluang B-nya berapa? Maka di sini kita ganti 1. Ganti berapa nih? 1. Ini ada nggak nih? Nggak ada kan? Nggak ada, itu dicari. A gabung B. Nah, semua peluang harus bagaimana? Semua peluang harus apa? Memenuhi apa nih? Memenuhi aksioma yang pertama. Memenuhi aksioma pertama kan? Aksioma peluang ya. Aksioma peluang. Nah, misalkan aksioma yang pertama apa? Aksioma pertama. Aksioma pertama itu peluang A gabung B lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Jadi kalau dengan aksioma pertama, maka di sini peluang A irisan B-nya nilainya bagaimana? 0,1 gitu ya. Dan juga apa nih? Peluang A gabung B-nya bagaimana di sini? Bagaimana? 0 dan? Sampai sini difahami dulu nggak teman-teman nih? Ya, Pak. Difahami ya, gitu ya. Ya sudah, misalkan ya ini kan harus memenuhi semua ya. Ya, nanti kalau kita ini misalkan apa nih? Misalkan saja peluang apa di sini? Kita contoh saja ya, peluang A gabung B-nya itu sama kurang dari 1. Kurang dari 1 ya. Ya, ambil misalkan kita saja ambil contoh misalkan apa nih? Peluang A gabung B-nya sama dengan berapa di sini? Misalkan 0,8. Maka apa di sini? Peluang A irisan B-nya jadi berapa? Coba perhatikan. Kalau kita ambil gabungannya di sini. Ini berapa tadi kita ambil di sini? 0,8 tadi. Di sini kita ambil. Di sini kita ambil berapa di sini? 0,8. Nah, 0,8. Jadi nanti kalau diambil 0,8 tadi berapa di sini? 0,2. 0,2. Dari mana 0,2? Ini kan 1 ditambah 1 berapa? 2. Ya, jadi 1,2 dikurang 0,8 berapa? 2 dikurang 0,8 jadi 1,2. Nah, ini 1,2 ini memenuhi enggak? Tidak, dia lebih tidak memenuhi aksioma enggak? Tidak, Pak. Tidak memenuhi aksioma. Gitu kan ya? Paham ya? Tidak, Pak. Nah, maka jadi misalkan nanti jika peluang A gabung B-nya ternyata kurang dari 1, maka peluang apa di sini? A irisan B-nya tidak memenuhi
apa di sini? Hak Aksiom. aksioma satu. Ya sebenarnya ini kan hanya contoh saja nih. Ini cuma untuk pengandaian saja biar gampang gitu ya. Yang ini ya. Yang ini yang saya batasi itu tadi yang saya ini. Atau saya kasih warna apa di sini? Warna kuning ini ya. Saya misalkan ini yang ambil 0,8 ini ya. Ini untuk apa namanya ilustrasi biar gampang. Jadi ternyata yang diinginkan apa ini? Jika kurang dari 1 ininya gitu ya, maka ternyata ininya tidak memenuhi gitu ya. Paham ya? Sampai sini bisa dulu ya. Tidak memenuhi. Nah, tapi satu-satunya cara bagaimana? Ternyata satu-satunya gitu ya. Yang memenuhi hanyalah bagaimana? Memenuhi hanya jika apa nih? Peluang A gabung B-nya sama dengan 1. Gitu kan? Kalau A gabung 1 maka peluang A irisan B-nya berapa? 1. 1 tambah 1 dikurang 1 berapa? 1. Memenuhi tidak? Memenuhi. Maka nanti yang satu-satunya cara adalah jawabannya apa nih? Peluang A irisan B sama dengan 1. Kalau ini ya, kalau ini sekali lagi nih ya, kalau apa di sini tadi di sini disyaratkannya apa di sini? Kalau peluang A-nya 1, peluang B-nya 1, maka apa di sini? A irisan B sama dengan 1. Ini alasannya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa. Karena nilai peluang kan nggak boleh lebih dari 1 kan? Ya. Gitu. Yang satu-satunya memenuhi hanyalah ketika peluang A gabungan B 1, maka konsekuensinya apa? Irisannya juga 1. Nah, ini memenuhi semuanya, maka itu bisa ditunjukkan. Itu nomor 4 ya. Bisa? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, nomor 3 bagaimana nomor 3? Ini dulu ya. Nomor 3 bagaimana nih? Nomor 3 ada yang tahu? Nomor 3 bagaimana? Sama kayak tadi, coba peluang A gabung B sama dengan apa tadi? Rumusnya apa? Peluang A ditambah Peluang B dikurang peluang A irisan B. Tapi yang diminta apa di sini? A irisan, maka sama saja peluang A irisan B sama dengan apa jadi? Peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A gabung B. Gabung B ya. Sudah ini. Yang akan kita tunjukkan apa di sini? Peluang A irisan B lebih besar atau sama dengan peluang lebih dari ya. Ya coba nanti kita bandingkan saja kalau gitu. Nanti ini kita coba tulis dulu. PA tambah PB. Ya. 1 ya. Coba kurang 1 ini langsung ya. Coba, ini nanti tandanya apa nih? Kurang dari, lebih dari ini ya. Nanti ini kita isi apa di sini nih? Isinya tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau misalkan sama dengan atau kurang dari, lebih dari. Ini kita pilih tandanya bagaimana di sini. Nah, coba kita bandingkan. Caranya bagaimana membandingkannya? Nah, peluang A dengan peluang A sama tidak nih? Kita bandingkan. Sama ya? Sama Pak. Sama. PB di sini apa? Sama persis kan? Ya. Sama persis. Tinggal kita ingin membandingkan yang mana di sini? Sama. Gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, tadi kita menggunakan aksioma keberapa? Berarti aksioma yang pertama. Dari aksioma pertama apa? Dari aksioma yang pertama, berarti peluang apa di sini? A gabung B itu, gitu ya.
Pasti nilainya di antara berapa? 0 dan 1 sampai 1. 0 dan 1 gitu ya? Iya. Nah, kemudian misalkan ada nilai A tertentu ya. Misalkan A-nya positif, misalkan A-nya positif ya, ada nilai ada K lah, ada nilai K ya, K positif. Maka apa di sini? Kan apa di sini? Atau dinegatifkan dulu, jadi diubah tanda. Jadi bagaimana ubah tanda? Kalau misalkan kita negatif peluang A gabung B, jadi bagaimana ubah tandanya? Maksud saya gini, ini dikalikan negatif. Pernah difahami kalau dikalikan negatif 1? Iya Pak, dikalikan negatif 1. Pernah ya? Atau saya kalikan negatif 1 saja. Ini saya kalikan dengan negatif 1 ya. Jadi bagaimana kalau dikalikan dengan negatif? Tandanya berubah nggak? Berubah. Ini kan nilai-nilai ya. Jadi nanti ini saya, jadi berapa di sini? Negatif 1, 0 gitu ya, difahami? Iya Pak. Iya. Ya kan? Paham ya kayak gini ya? Kayak gini bisa nggak? Iya, Pak. Nah, bisa. Atau sama saja kalau saya tulis peluang A gabung B itu lebih dari sama dengan negatif ya. Sampai sini bisa? Bisa Pak. Sampai sini bisa nggak ya? Bisa ya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya sudah, misalkan ada K nih. Tadi misalkan ada, K-nya bilangan positif gitu ya. Maka apa nih? K dikurang ini lebih dari K dikurang 1. Bisa nggak? Betul nggak? Masing-masing dijumlah dengan K. Ini ditambahkan K, ini dijumlahkan dengan K. Bisa, Pak. Banget. Bilang paham. Aku juga bisa memahami kamu. Sesuatu. Tadi ada suara yang masuk, yang bocor. Suara siapa? Baik. Ini sampai sini bisa? Nah ini, nah jadi sama halnya seperti ini juga di sini ya. Ini perhatikan yang kuning tadi kan ini warna kuning ya. Ini air warna kuning, ini kan A ini sama nih posisinya negatif dikurangi ya. Ini min 1, ini min 1. Jadi kesimpulan tandanya bagaimana? Tandanya jadi bagaimana? Tandanya lebih dah. Ya, maka ini tandanya di sini tandanya apa jadinya? Tandanya lebih dari sama tandanya lebih dari sama dengan. Tandanya ini apa? Lebih dari sama dengan. Sudah terbukti belum? Apa yang terbukti? Sudah kan? Di sini apa? Ini sendiri sama dengan apa nih? Ini sendiri sama dengan apa tadi? Peluang A irisan. Ini kan ya? Sama kan? Lebih dari apa di sini? Peluang A tambah peluang B min 1. Udah selesai belum? Sudah Pak. Udah kan? Kan sama kan? Sama tidak? Sama ya? Kan udah terbukti ya? Jangan-jangan tidak kerasa pembuktiannya. Kerasa, sadar nggak? Udah terbukti. Nah, bisa ya? Ini nomor 3. Ada pertanyaan silakan. Kalau mau ada yang mau bertanya. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Nah, kemudian tadi saya ingin mencontohkan tadi kan diagram Venn ya. Misalkan teorema berapa, contoh terakhir saja sebelum ditutup ya. Teorema terakhir tadi apa? Teorema terakhir itu? 1.9. Enggak yang 9.
Bisa disebutkan apa? Peluang E sama dengan Peluang E irisan F. E irisan F. Ditambah Peluang F irisan F komplement. Ya udah, ini buktinya bagaimana? Nah, ini kan perlu ada ilustrasi juga. Kita mulai tentunya dari sini ya. Dari E nih. Idenya dari apa sih? Dari E itu kan sebenarnya E sendiri apa irisan dengan omega di sana atau semesta apa ruang sampel gitu ya. E sendiri E irisan ruang sampel gitu ya. Nah, kemudian baru kita munculkan di sini. Ide berikutnya apa? Nah, ruang sampel itu sendiri adalah apa nih? F apa di sini? Gabungan F komplement. Ini mungkin harus dipakai ini. Misalkan ini ya. Ini ruang sampelnya ya. F ini misalkan F. Ini F ya. Yang merah ini F. F komplement itu yang mana? Di luar lingkaran. Yang bukan F. Di luar lingkaran. Nah, yang saya arsir warna apa di sini? Biru, Pak. Warna biru ya? Iya. Warna biru. Yang F-nya itu warna merah, berarti ini F komplement. Berarti apa nih? F komplement digabung dengan F sama dengan ruang sampel bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi yang biru dengan yang merah ini kan artinya nih. Paham tidak? Ini ya. Iya, Pak. Nah, sekarang. Nah, itu ini baru sini. Ini baru langkah keberapa nih? Baru langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga. Tadi apa langkah ketiga ini? Ini ada namanya hukum apa namanya sebenarnya? Kalau di dalam itu distribusi ya. Sama ini bisa juga distributif ya. Hukum distributif di dalam operasi himpunan. Nanti di sini E-nya. E irisan dengan F. Ini ya. Ini kan irisan nih. F gabung. E irisan dengan apa nih? F Komplement, Pak. komplement. Nah, ini. Nah, pertanyaannya ini saling lepas tidak nih? Nah, kalau dia saling lepas, maka bisa gunakan apa? Aksioma 3 kan? 3. Aksioma 3 itu yang mana ya? Tinggal peluang E gitu ya. Sama dengan apa di sana? Peluang E irisan F gitu ya. Gitu ya. Kemudian ditambah peluang E irisan F komplement. Ini kan nanti bisa dengan teori sebelumnya nih. Juga sama. Coba ini saling lepas tidak? Ya, coba dilihat. Misalkan dengan menggunakan diagram Venn. Coba nanti masing-masing harus bisa ruang sampelnya atau dalam bahasa mudanya anak sekolah itu semesta gitu. Ruang sampel itu ya. Segala kemungkinan ya, semesta kemungkinan ya. Misalkan ada E dan F. Misalkan E dan F-nya itu kita asumsikan di ini ya. Kita asumsikan ini ada E dan F nih. Ini ada E dan juga ada F nih. Misalkan dia beririsan ya, beririsan. Yang pertama, E irisan F itu yang mana? Yang tengah. Yang di tengah, Pak. Nah, ini yang saya arsir merah ya. E irisan F yang saya arsir apa di sini? Merah. Merah. Nah, ini saya arsir merah. Kemudian satu lagi. Yang E irisan F komplement. F komplement mana F komplement? Di luar F. Di luar F tapi ya, di luar F. Tapi beririsan dengan apa di sini? E. Mana? Ini kan? Iya, Pak. Hanya yang biru saja, kecil ya? Ngerti nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi yang merah dengan yang biru ini berini nggak? Lepas nggak? Iya. Saling lepas, iya, saling lepas. Maka bisa menggunakan aksioma yang ketiga. Gitu ya? Aksioma yang ketiga. Sudah bisa sampai sini? Sudah bisa. Kalau sudah bisa, sudah terbukti belum ini? Sudah terbukti, Pak. Sudah belum? Yang mana tadi kau? Ini sudah terbukti kan? Ya kan? Karena ini yang dicari nih. Ini teorema. Sama nggak yang sudah kita dapatkan? Sama tidak? Sama, Pak. Nah, makanya kita gunakan diagram apa? Memudahkan diagram
Venn. Begitu pula teorema sebelumnya ya, paham ya? Ya, teorema sebelumnya sama. Memudahkannya menggunakan diagram apa? Diagram Venn. Ya. Baik, itu saja untuk kelas D ya. Ya mungkin nanti ini akan insya Allah di-share saja di Sepada juga, baik kelas A, kelas B, gitu ya. Kelas A dan juga kelas B. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Baik, cukup sudah jam 12 ya. Nah, ini ada waktu setengah jam langsung aja digunakan buat mengerjakan apa? Formatif ya. Ya. Formatif, jangan sampai formatifnya itu terlewatkan karena kalau sudah lewat ya jadi nggak dapat nilainya.